Pernah kebayang nggak kalau kesuksesan sebuah perkebunan kelapa sawit itu bisa bergantung banget sama satu unsur hara aja? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas soal satu nutrien yang jadi penentu utama antara panen yang melimpah ruah atau ya kegagalan. Jadi, apa sih rahasianya? Gimana caranya kita bisa ubah lahan biasa jadi lautan hijau yang produktif banget? Yuk, kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Jawabannya ternyata adalah nitrogen. Yap, unsur dengan simbol N ini, dialah pahlawan di cerita kita kali ini. Anggap aja nitrogen ini kayak bahan bakar super yang jadi penggerak utama buat semua pertumbuhan dan produktivitas tanaman kelapa sawit. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Kita bakal lihat gimana caranya nitrogen ini secara fisik bisa mengubah tanaman, bikin pohonnya jadi lebih besar, lebih hijau, dan pastinya jauh lebih kuat. Gini, prosesnya itu bisa kita bagi jadi dua langkah utama. Pertama, nitrogen itu mendorong pertumbuhan vegetatif. Ini tuh maksudnya bagian-bagian hijau tanaman ya. Dan yang kedua, dia juga membentuk klorofil, pigmen hijau yang super penting itu. Coba deh bayangin langsung efeknya. Nitrogen itu ibarat bahan baku utama. Kayak kita mau bangun rumah, nitrogen ini batu batanya. Tanpa batu bata yang cukup, ya mana bisa dinding alias daun dan batang berdiri kokoh. Kalau pasokannya cukup, daun-daun baru tuh bakal tumbuh lebih cepat, lebih lebar. Dijamin seluruh kebun bakal kelihatan lebih subur dan hidup. Oke, lanjut. Sekarang kita ngomongin soal pabrik energinya tanaman. Nitrogen itu komponen paling penting dari klorofil. Gampangnya gini, nggak ada nitrogen, nggak ada klorofil. Nggak ada klorofil, ya nggak ada fotosintesis. Jadi poin utamanya di sini, nitrogen yang cukup itu artinya fotosintesis jadi optimal, yang ujung-ujungnya menghasilkan lebih banyak energi buat tanaman tumbuh dan berproduksi. Eits, tapi perannya itu lebih dalam dari sekedar tampilan fisik loh. Jauh di dalam tanaman, nitrogen itu kerjanya udah kayak insinyur yang membangun dan memastikan semua mesin internalnya berjalan lancar. Jadi, nitrogen itu bahan dasar buat membentuk asam amino yang nantinya jadi protein dan enzim-enzim penting. Nah, ini semua tuh krusial banget buat metabolisme, kesehatan, dan bahkan kemampuan si tanaman buat bertahan dari stres lingkungan atau serangan hama penyakit. Penting banget kan? Nah, sekarang kita sampai ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Gimana semua proses biologi yang rumit tadi bisa berubah jadi hasil panen yang nyata? Inilah momen di mana ilmu pengetahuan ketemu sama pundi-pundi keuntungan. Hubungannya itu benar-benar sebab akibat yang jelas banget. Tanaman yang sehat dengan pabrik energi yang jalan lancar berkat nitrogen, ya secara alami bakal menghasilkan buah yang lebih banyak. Sesederhana itu, tapi dampaknya luar biasa. Hasilnya, wow, ini dia. Tanaman yang dikasih bahan bakar nitrogen yang pas, itu bakal menghasilkan bunga lebih banyak. Artinya, potensi tandan buahnya jadi makin melimpah. Dan bukan cuma jumlahnya aja loh, tapi berat pertandanya juga ikut naik. Ini baru namanya hasil nyata dari investasi pada nitrogen. Tapi, gimana kalau si pahlawan kita, si nitrogen ini, nggak ada? Nah, sekarang kita lihat sisi gelapnya, yaitu ancaman kalau tanaman kita kekurangan atau defisiensi nitrogen. Coba lihat gambar tanaman ini. Sehat, subur, daunnya hijau pekat, dan siap banget buat produksi maksimal. Inilah kondisi ideal yang kita semua mau. Sekarang coba bandingkan sama yang ini. Tanpa nitrogen yang cukup, tanaman jadi kebalikannya. Kerdil, daunnya menguning, dan kelihatannya lemah banget, nggak produktif. Beda jauh kan? Terus, gimana cara kita ngenalinnya di lapangan? Nah, perhatiin tanda-tanda ini. Daun mulai menguning, apalagi di daun-daun yang tua. Pertumbuhannya kayak melambat. Pelepah yang baru muncul juga kecil dan kurus. Dan yang paling berasa, tentu saja, produksi buahnya anjlok. Ini udah kayak alarm bahaya buat setiap pekebun. Jadi, kita udah lihat betapa dahsyatnya kekuatan nitrogen. Mulai dari membangun daun sampai nambahin berat panen. Sekarang pertanyaannya saya kembalikan ke Anda. Setelah tahu semua ini, gimana cara Anda akan memanfaatkan kekuatan nitrogen buat membawa perkebunan Anda ke level maksimal?